Silakan Pak Abdurrahman. Ya. Selamat malam, rekan-rekan, bapak-bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inverse matrix LU decomposition pada subbab 2.6. Nah, selanjutnya di sini LU yaitu adalah teknik yang digunakan untuk memfaktorkan matriks persegi A menjadi produk dari dua matriks, yaitu matriks L yaitu segitiga bawah dan matriks U segitiga atas, sehingga A sama dengan LU. Bentuk dari matriks segitiga bawah itu seperti berikut, di mana nanti L21, L31, dan L32 yang kita cari. Dan untuk matriks segitiga atas dari U11 hingga U33 yang kita cari. Dan di sini juga ada matriks identitas yang akan kita gunakan saat substitusi maju dan substitusi mundur. Mengapa menggunakan matriks inverse decomposition? Di sini digunakan untuk mengurangi beban komputasi ketika mempunyai matriks yang cukup besar. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama untuk menemukan inverse matrix dengan dekomposisi LU. Pertama yaitu memecah matriks A menjadi dua matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kemudian menemukan inverse dari masing-masing matriks menggunakan substitusi maju dan juga substitusi mundur. Lalu selanjutnya yaitu menghitung inverse dengan mengalihkan inverse dari matriks U dan inverse dari matriks L. Di sini ada contoh soal. Kita mempunyai sebuah matriks yaitu matriks A yang akan kita inversekan menggunakan LU dekomposisi. Dari matriks A kita tuliskan lalu kita nolkan, yaitu yang pertama di nomor 3 sini kita menolkan dengan menggunakan L21 dikurang 3/4 kali R1, atau seluruh dari baris R2 dikurang 0,75 dikali R1 untuk mengenolkan si L21. Maka hasilnya yaitu yang atas tetap, yang baris kedua berubah yaitu menjadi 0, minus 0,25, dan juga minus 0,5. Lalu hasil dari yang kita gunakan untuk mengenolkan kita tulis di matriks L atau segitiga bawah. Kemudian selanjutnya kita mengenolkan yang bawahnya, yaitu di L31 dengan menggunakan R3, jadi row 3 dikurang 0,5 dikali row 1. Di sini didapat yaitu menggunakan 0,5, lalu kita tuliskan juga di matriks L, yaitu 0,5. Kemudian selanjutnya kita akan membuat minus 0,5 ini menjadi 0 dengan cara L32 dengan R3, yaitu baris row 3 dikurang 2 dikali R row 2. Sehingga hasilnya 0 dan minus 0, dan 2 ditulis di matriks segitiga bawah. Selanjutnya untuk mendapatkan inverse dari L dan inverse dari U, kita menggunakan rumus yaitu L dikali X sama dengan I. I di sini adalah matriks identitas. Dan U juga sama. U dikali X sama dengan I. U sini setelah menggunakan inverse matriks L kali X sama dengan I, kita dapatkan inverse matriks L yaitu 1, 0, 0, minus 0,75, 1, 0, 1, minus 2, dan 1. Dan untuk matriks U di sini kita dapat 1/4, 3, 1/3, 0, minus 4,
minus 2 per 3, 0, 0, 1 per 3. Di sini ada tutup kurung. Untuk mencari inverse matriksnya kita menggunakan yaitu inverse dari U dikali inverse dari L. Dikalikan menggunakan baris kali kolom. Yaitu kita dapat sekitar yang pertama itu minus 5 per 3 atau minus 1,66, ada 7 per 3 atau 2,33, dan juga 1 per 3 yaitu 0,33. Ini adalah hasil dari inverse matrix menggunakan perhitungan manual. Selanjutnya di sini saya sudah menuliskan program yang saya gunakan. Di sini saya ambil beberapa dari QSalas di halaman 85 dan juga beberapa saya mix dengan yang ada di internet. Yang pertama kita import yaitu library-nya NumPy untuk operasi numerik pada array dan matriks. Selanjutnya kita juga menggunakan Skippy linear digunakan untuk dekomposisi LU dengan pivoting. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan sistem maju dan mundur. P adalah matriks permutasi, L matriks segitiga bawah, U matriks segitiga atas. Dan B di sini digunakan untuk menerapkan permutasi P pada vektor B. Y di sini untuk vektor solusi sementara dari LY sama dengan PB, dan X untuk vektor solusi akhir untuk UX sama dengan Y. Di sini juga ada fungsi untuk menghitung inverse matrix, di mana ln A dalam kurung 0 digunakan untuk mendapatkan ukuran dari matriks A. Kemudian selanjutnya K inverse untuk matriks identitas berukuran N. Membuat matriks berukuran N, selanjutnya yaitu kita melakukan dekomposisi LU pada matriks A dengan P LU sama dengan LU dekom A. Kemudian kita juga menghitung kolom ke I dari matriks inverse dengan menyelesaikan LU X sama dengan I. Ini itu di sini ada matriks contohnya yang kita gunakan pada soal sebelumnya. Aorik, A-copy di sini digunakan untuk menyimpan salinan matriks asli untuk validasi. Kemudian A inverse untuk menghitung inverse dari matriks A. Kita juga print untuk memeriksa apakah perkalian matriks A dengan inverse-nya. Kemudian menghasilkan matriks identitas yang menunjukkan bahwa perhitungan inverse benar. Di sini hasil ceknya ada yaitu A kali A inverse. Dengan hasil ini kita bisa menyatakan bahwa hasilnya adalah benar. Mari kita cek programnya. Ya. Di sini hasilnya yaitu minus 1,66, 2,33 dan 0,333 untuk baris pertama, kemudian 2,33 dan minus 2,66 dan juga minus 0,66 untuk baris kedua dan 0,33 untuk baris ketiga, minus 0,66 dan 0,33. Nah, di sini berbeda dengan perhitungan, karena kalau di perhitungan kita menggunakan pecahan dan di sini menggunakan bilangan bulat ya. Hasil ceknya kenapa saya menyatakan ini benar, karena di sini minus 0, minus 6 atau pangkat pangkat min 16 itu hampir sama dengan 0,0000. Jadi hasil dari A dikali A inverse adalah matriks identitas. Ya,
Sudah, Pak? Atau ada lagi? Nah, sudah Pak. Oh, oke. Pas waktunya 10 menit ya. Terima kasih. Itu memang kalau pakai apa komputer 10 pangkat minus 16 itu practically nol sih. Itu nol. Cuman kan dia beroperasi dengan apa bilangan yang bisa pecahan yang sangat kecil ya. Jadi dia tetap tampilinnya seperti itu sih. Karena floating point-nya bisa ada akurasi di angka yang sangat kecil gitu. Tapi itu secara praktis nol. Jadi tampaknya memang checking matriksnya benar itu. Nah, waktu di copy dari Qsalas dicampur sama internet, kenapa Pak? Karena di Qsalas ada yang nggak jalan ya Pak ya? Ya, Pak, ada gagal Pak. Nanti bisa saya lihatin. Nah, Oh boleh Pak, coba Pak dikasih lihat Pak kesulitannya apa Pak? ini Pak. Yang pertama kan di sini eh, di Qsalas nggak menuliskan ininya ya, import dari pivotingnya. Ini saya ambil juga dari internet. Nah, udah saya masukin, di sini masih ada problem lagi, kayak ngeblok gitu Pak di Oh itu sebelum end. karena indentationnya tuh Pak, dia kan ngeluh ini ya masuk-masuknya itu Pak. Jadi Ya. ada yang harusnya tulisannya masuk, tapi dia rata kayaknya. Hmm, Jadi harus harus dicocokin sama Qsalas masuk-masuknya itu karena kan kalau Pak Abdurrahman ingat kalau belajar kayak C++ atau MATLAB dia pakai kurung-kurungan ya untuk menunjukkan bahwa ada coding tertentu yang beroperasi di bawah coding yang lain. Kalau ini ya. pakai masuk-masuknya itu tuh. Jadi kalau masuk-masuknya nggak percis seperti yang di Qsalas, bertingkatnya itu dia bisa error. Jadi itu. Oh, Karena kalau di barisnya itu Pak. iya apa Hmm. kayak masuk paragraf itu loh. Oh iya, ya. Karena kalau di copy dari PDF, dia tuh indentationnya nggak ngikut, jadi langsung rata kiri. Nah, itunya mesti dirapihin dulu. Oh iya Pak. Oke, siap, siap. Nah, si Qsalas juga nggak pakai apa pivoting dari SciPy itu karena dia bikin pivoting sendiri ya. Jadi mungkin eh, dia anggap udah tinggal copy juga gitu ya, tapi ini kan errornya mungkin ada beberapa bagian ya. Pertama mungkin indentationnya itu habis diberesin mungkin bisa jalan. Terus kalau dia Ya, manggil modul-modul tertentu mungkin bisa butuh, mungkin enggak sih. Ya, ini jadi ya, dicampur karena ada sesuatu yang error yang nggak paham dari Qsalas pas di copy mandek ya. ya, siap. Oke. Dari Pak Abdurrahman sendiri ada pertanyaan nggak Pak setelah ngerjain itu Pak? Ya, saya agak kesulitan aja sih awal buat belajar LU pivoting gitu-gitu. Saya harus lihat YouTube gitu-gitu. Jadi perhitungan manual dan mencocokkan nama programnya juga. Untuk ini juga apa untuk errornya saya cek di Qsalas untuk tes program error, eh, cukup ini sih nyari tahu dulu gitu. Oh, oke oke. Tapi lama-lama mungkin dengan jam terbang nanti lama-lama lebih tahu ya. Ya, Mungkin yang lebih tricky adalah membuktikan bahwa LU decomposition itu beneran komputasinya itu lebih irit daripada Gauss elimination langsung. Itu tadi matriks yang dipakai itu sebenarnya matriks khusus tuh karena simetris ya. Bagian apa segitiga atas sama bawahnya bentuknya angkanya sama. Itu sebenarnya bisa pakai Cholesky decomposition yang lebih spesial lagi untuk matriks simetris sebenarnya. Tapi pakai LU decomposition ya bisa juga. Cuman lebih irit lagi kalau simetrisnya itu dimanfaatkan juga sih. Ya. Oke, itu aja catatan-catatan dari saya. Dari Bapak Ibu yang audiens ada yang mau tanya? Ada yang berusaha belajar juga dari Qsalas? Oke, tampaknya belum ada pertanyaan. Kita sampai di sini ya, kita sambut gladiator yang berikutnya ya. Thank you Pak Abdul Rahman.